Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute pada hari ini Minggu 8 Desember jam 3 sore kita akan ngulik saham ADRO. Kenapa kita kulik saham ADRO ini? Karena banyak sekali yang bertanya tentang saham Adaro. Bahkan ada yang dalam tanda kutip miso-miso, Mas, gitu kan. Aku nyari dividen Adaro karena gede banget. Setelah aku beli ternyata sekarang turun jauh dan masih minus, gitu kan. Dan ini saya yakin nggak satu dua orang karena banyak investor pemula yang kaget dengan fenomena Adaro ini. Oleh karena itu, mari kita kulik saham Adaro-nya ini, teman-teman. Nah, sekarang kita kulik dulu teman-teman, dividen Adaro. Dividen Adaro ini kemarin itu 1.358 per lembar sahamnya. Dan kemarin come date-nya tanggal 26 apa namanya November dan dibayarkan itu tanggal 6 Desember kemarin, gitu kan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari harga Adaro ini teman-teman. Ini kita bikin asumsi seseorang beli di harga opening tanggal 26 November ini. Jadi di harga 3.780 gitu kan. Kemudian dia dapat dividen 1.378 atau kalau kita hitung persentasenya atau dividen yieldnya itu sekitar 36% gitu kan. Nah, dan sekarang setelah itu gitu kan, setelah itu harga si Adaro ini turun dari tanggal 26 November itu sampai kemarin penutupan tanggal 6 itu turunnya sebesar 39%. Gitu kan, sampai kemarin tanggal 6 itu hari Jumat itu turunnya 39%. Jadi bagi seorang yang beli Adaro hanya untuk ngejar dividen saat ini masih posisi minus. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih sebaiknya saya cut loss dulu atau saya tunggu dulu nih, gitu kan? Nah, yang perlu dipahami teman-teman, saham Adaro ini adalah saham yang selalu bagi dividen jumbo. Dan setiap kali bagi dividen pasti ada gap. Cuman memang gapnya nggak segede yang sekarang ini, gitu kan? Kalau kita perhatikan, nah ini kemarin dividen apa namanya tunainya. Kalau kemarin kan dividen interim, sebelumnya dividen apa namanya dividen finalnya itu dibayarkan Juni teman-teman atau Mei. Nah ini dia gap juga teman-teman. Nah ini tanggal 27 Mei dia come date, kemudian tanggal apa namanya 28 Mei dia apa namanya turun gitu kan atau gap gitu kan. Nah begitu juga Desember teman-teman. Nah Desember ini juga ada gap setelah bagi dividen come date dia gap turun lagi. Nah secara teknikal saham Adaro ini adalah salah satu saham yang paling sering bikin gap. Dan berdasarkan riwayatnya, gap di saham Adaro ini selalu ditutup, teman-teman. Sekarang kita perhatikan, di sini ada dua gap. Gitu kan, ada dua gap dari tanggal 26 ke 28, 28 ke tanggal 29 November itu gap. Itu yang dua gap sudah. Kemudian ada gap lagi nih, teman-teman. Ada gap tanggal 4 November ke tanggal 5 dan langsung tutup. Nah, ini. Jadi gap itu adalah ada cat yang melayang kosong sehingga ada ruang kosong dan secara teori saham dia akan ketutup, teman-teman. Saham dia akan ketutup, gitu kan. Kemudian ada gap lagi itu baru tiga. Kemudian ada gap lagi nih, teman-teman. Jadi gap ini apa namanya di 38 38 30 kemudian apa namanya opening tanggal 4 November itu 38 40. Jadi ada gap di sini. Ada 4 gap. Kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang lagi, ini gap teman-teman. Ada gap tanggal apa namanya 11 September ke tanggal 12 September. Ini gap up. Maka secara teori akan tertutup ini gap ini. Dan betul ketutup teman-teman. Kapan tutupnya? Sekarang ini tutupnya. Gitu kan. Tutup nih gapnya. Kemudian ada gap lagi. Gap lagi itu mana lagi teman-teman? Ini teman-teman. Nah ini yang tadi pembagian dividen. Ini turun gap. Tutup hanya dalam nggak sampai seminggu. Nah, ini hanya 5 hari kerja. Tutup sudah gapnya. Kemudian ada gap lagi ini, teman-teman. Nah, ini di tanggal 5 April ke tanggal 16 April. Ini, teman-teman. Nah, ini ada gap di sini. Tutup dalam waktu beberapa hari. Tutup. Kemudian ada gap lagi di sini, teman-teman. Nah, ini di 2400. Nah, ini ada gap 2400 dan ada gap di 2400 lagi di sini. Ada dua gap di sini, teman-teman. Nah, ini gap. Dan menariknya, gap ini tutupnya sekarang. Nah, ini. Jadi setelah dia bikin gap Maret, baru ketutup gapnya sekarang, teman-teman. Setelah hampir setahun.
Nah, jadi secara teori saham Adaro ini selalu bikin gap, ini faktanya dan teorinya gap akan tertutup. Dan di saham Adaro ini gap up Maret tutupnya baru sekarang, gitu kan. Ini banyak gap lagi teman-teman. Ini ada gap lagi, tutup lagi. Jadi Adaro salah satu saham yang sering bikin gap. Ini gap lagi Juni, ini gap lagi teman-teman di bulan Mei, ini gap lagi di bulan Mei, gitu, gap down gitu kan. Ini ada lagi gap up di sini tutup beberapa hari. Ini ada gap up, tutup lagi beberapa hari. Ini ada gap down, tutup beberapa hari dan seterusnya. Jadi secara teori saham Adaro ini adalah saham yang sering bikin gap up dan secara fakta semua gap up-nya sudah tertutup. Bahkan gap yang tanggal Maret itu yang 2400-an tutupnya baru sekarang. Nah, sekarang kita lihat doanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan bagi teman-teman yang ingin belajar saham, ingin belajar bagaimana cara masuk saham, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari saham, teman-teman bisa ikutin kelas Profita, teman-teman. Profita itu mengadakan kelas offline setiap 1 bulan sekali dan kelas privat online. Untuk kelas offline terdekat itu akan kita adakan di tanggal 15 Desember minggu depan di Yogyakarta. Kemudian Januari kita adakan kelas di Surabaya dan Februari tanggal 15 Februari hari Sabtu kita akan adakan kelas di Jakarta. Ini flyer-flyernya. Kalian bisa hubungi nomor di flyer ini atau nanti bisa klik kolom deskripsi, ada nomor kontak di sana. Selain itu, Profita juga ngadain kelas privat online, teman-teman. Kelas privat online ini one on one, satu peserta, satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan asal mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Nah, sekarang kita akan ngulik saham Adaro lebih lanjut, teman-teman. Sekarang kita cek doanya dari sejak saham ini turun, teman-teman. Dari tanggal 28 November. Sejak penurunan ini, teman-teman. Ini ada akumulasi yang sangat gede dari KI. Meskipun tidak menutup kemungkinan ini terkait dengan IPO saham AADI. Apapun tujuan dari KI ini akumulasi, pasti tentu ujung-ujungnya dia ingin cari profit. Jadi dengan adanya akumulasi saat turun ini teman-teman, menurut saya saham Adaro ini masih berpotensi untuk melanjutkan eh, kebiasaan dia yang nutup gap. Tetapi yang perlu diingat adalah berapa lama gap akan tertutup, kita tidak tahu. Kalau tadi yang paling lama kita lihat Maret tertutupnya di bulan Desember, gitu kan? Apakah Desembernya akan tutup 1 tahun, setengah tahun, kita nggak tahu. Yang jelas bagi teman-teman yang sudah punya saham Adaro dan diniatkan untuk investasi, seneng dong. Karena setiap tahun dividennya Adaro itu gede-gede. Jadi sekarang bisa nambah lagi, beli lagi dengan harga yang lebih murah. Sementara bagi teman-teman yang trading atau teman-teman yang beli saham untuk trading tetapi ngejar dividen gitu kan meskipun ini seharusnya dipisahkan. Kalau trading jangan ngejar dividen teman-teman. Tetapi bagi yang udah terlanjur kepengennya trading dapat dividen tetapi sekarang minus ya menurut saya lebih baik sabar saja daripada nanti di cut loss sayang. Kan, toh selama ini Adaro itu selalu nutup gap. Sekarang pertanyaannya tinggal berapa lama gap itu tertutup. Yang jelas saat ini bagi teman-teman yang tertarik itu belum waktunya beli karena belum ada saham ini confirm uptrend. Nah, demikian teman-teman pilihan saham Adaro ini sebuah bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.